Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamehame Genki Dama Rasengan Chidori. Yo rame-rame nongkrong di sini di channel Mirip Santri. Jangan lupa ajak Tuan Krep, jangan lupa subscribe. Gimana semuanya? Hatinya aman? Gimana kabarnya? Semoga semua sehat walafiat, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala serta syafaat ulumanya yang mulia baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lanjut ke pembahasan, tidak bosan-bosannya saya mengajak Anda semua untuk sedekah subscribe, like, juga share, serta komen, kritik, dan sarannya. Bagi yang bantu, semoga sehat selalu, pintu rezekinya terbuka lebar, utangnya semua lunas, dan yang jomblo, semoga cepat dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Oke, sekarang stelkin kopina, senit samsuna, duduk manis, lanjut ke pembahasan. Gaskeun lur. Sesuai janji saya di konten sebelumnya, kita akan lanjut bahas setiap episode Naruto Shippuden. Dan konten ini akan membahas Naruto Shippuden episode pertama. Apa saja yang bisa kita ambil pelajaran dalam episode pertama ini? Tonton videonya sampai habis. Di dalam episode pertama ini ada 4 poin yang akan saya bahas. Karena menurut saya 4 poin ini sangat penting dan pastinya kita bisa ambil hikmahnya. Dan yang pertama adalah kepemimpinan. Di scan awal, kita diperlihatkan sosok pahlawan yang bernama Minato Namikaze atau Yondaime Hokage, pemimpin Konoha generasi keempat. Dia dijuluki sebagai pahlawan Konoha setelah mengorbankan nyawanya untuk mengalahkan rubah ekor 9, yaitu Kyuubi, dan menyegalnya di dalam tubuh anaknya yang baru lahir, yaitu Naruto. Jadi gitu lor, sebagai seorang pemimpin, kita harus berdiri paling depan, bukan untuk dihormati ataupun dihargai, tapi untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Kita harus kerja keras, kerja cerdas, juga kerja ikhlas. Adapun penghormatan dan penghargaan itu hanyalah bonus. Jangan ingin dihormati dulu baru kerja, dihargai dulu baru kerja, tapi ya kerja dulu, berjuang dulu, berkorban dulu. Dan yang seperti sudah kita ketahui dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Ta'ala mengutus Nabiullah Adam alaihissalam ke muka bumi adalah untuk menjadi khalifah atau pemimpin, yang mana berarti kita semua adalah pemimpin. Maka berpikirlah seperti seorang pemimpin yang mengutamakan tanggung jawab, meskipun kita tidak punya kedudukan ataupun anak buah. Karena meski begitu, kita punya banyak hal yang harus kita pimpin, yang harus kita jaga, yang harus kita bimbing. Kita punya tangan dan kaki untuk dipimpin, kita punya mulut dan mata untuk dibimbing, dan kita juga punya pikiran dan hati untuk dijaga. Seluruh anggota tubuh kita membutuhkan sosok pemimpin, dan dalam hal ini kita tidak bisa mengandalkan orang lain, kita harus melakukannya sendiri. Jika kita salah bersikap, maka tentu resikonya akan sangat besar pada diri kita. Itu pelajaran yang pertama. Dan pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil hikmahnya dari episode pertama ini adalah kenakalan anak. Di scan selanjutnya kita diperlihatkan kenakalan Naruto mencoret-coret patung Hokage, lambang kehormatan negara api, yaitu desa Konoha. Dia mengulanginya lagi dan lagi sehingga Sandaime pun dibuat geram olehnya. Tapi Sandaime mengerti kenapa Naruto melakukan hal tersebut, berbanding terbalik dengan anggapan penduduk desa yang lainnya. Yang lainnya tidak peduli dengan alasan Naruto. Mereka hanya menganggap bahwa Naruto adalah anak nakal yang patut diberi pelajaran. Alhasil, semua penduduk desa Konoha pun membencinya. Begitupun gurunya, yaitu Iruka Sensei. Tapi Iruka Sensei diberitahu oleh Sandaime Hokage tentang Naruto, tentang alasan kenakalannya, yaitu Naruto merasa kesepian dan melakukan kenakalan hanya agar diperhatikan oleh orang lain. Dan Sandaime pun menitipkan Naruto pada Iruka Sensei, mempercayakan Naruto kepadanya. Iruka Sensei pun mengetahui apa yang harus ia lakukan dan menerima permintaan itu. Iruka memahami kesepian Naruto karena tumbuh tanpa orang tua, dan Iruka pun mengambil peran sebagai guru juga orang tua bagi Naruto, memberi kepercayaan kepada Naruto, mengakuinya sebagai bagian dari Konoha. Alhasil Naruto pun merasa diterima
dan kesepian dalam hatinya pun sedikit terobati. Gitu loh, di dalam kehidupan nyata seringkali kita menyepelekan kenakalan anak-anak, bahkan menganggap itu hal biasa tanpa mencari tahu apa penyebabnya. Dan kenyataannya banyak sekali anak-anak bermasalah diakibatkan oleh situasi di rumahnya. Salah satunya broken home. Padahal Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa orang tua adalah madrasatul ula bagi anak-anaknya. Jadi karakter anak-anak dibentuk oleh situasi di rumahnya. Apabila sitkonnya bagus, teratur, disiplin, penuh kasih sayang, maka hasilnya pun akan bagus. Tapi jika sebaliknya, maka jangan salahkan anak-anak jika mereka nakal. Dan bagi Anda para pendidik, selayaknya Anda meniru karakter Iruka Sensei tadi. Jika ada anak didik Anda yang nakal, jangan hanya dimarahi atau dihukum saja, tapi kenali dan pahami dulu penyebab kenakalan anak tersebut. Sesudah itu tolonglah mereka, karena itu tugas Anda. Karena yang dibutuhkan anak-anak itu adalah pertolongan, pengakuan, dan kesempatan. Maka jadilah pendidik yang sebenarnya, jangan cuma tongkrongan saja. Itu pelajaran kedua. Dan pelajaran ketiga yang bisa kita ambil hikmahnya dalam episode ini adalah ikat kepala. Kenapa ikat kepala ini saya soroti? Karena dalam serial Naruto ini, ikat kepala adalah hal yang sangat penting, sebab menjadi simbol atau ciri bahwa pemakainya diakui sebagai shinobi. Seperti Naruto yang berjuang habis-habisan untuk mendapatkannya. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil? Nah, jadi gini loh, segala sesuatu itu punya ciri, dan ciri kita sebagai muslim adalah sholat. Satu pekerjaan atau ritual yang bisa membedakan kita dengan agama lain. Maka dari itu, jangan hilangkan ciri itu, simbol itu dalam keseharian kita, karena itu adalah hal yang sangat penting bagi kita sebagai umat muslim. Bahkan saking pentingnya, Rasulullah SAW pun bersabda, "Man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jahran." Siapa saja yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka niscaya dia kufur terang-terangan. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sahabat muslim sekalian, seperti halnya Naruto yang terus berusaha habis-habisan mendapatkan ikat kepala, maka sepatutnya kita juga pun harus berjuang habis-habisan untuk melaksanakan sholat yang sebenar-benarnya sholat. Jangan sholat asal atau asal sholat. Karena faktanya banyak sekali umat muslim yang sholatnya asal-asalan. Sholat itu bukan hanya tentang khusyuk dan disiplin waktu, tapi juga ada syarat dan rukun tertentu untuk membuatnya menjadi sholat yang sempurna. Oleh karena itu, maka wajib bagi kita untuk mulai memperbaiki ciri khas kita sebagai muslim, yaitu sholat, dengan cara hadir di majelis-majelis ta'lim, atau bisa juga kursus sholat pada ahlinya yang tahu hukumnya dan prakteknya, yaitu para ustadz, ulama, habaib, ataupun para santri. Jangan hanya minta didoain biar sukses saja, tapi yang lebih penting minta diajarin sholat yang sempurna. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari episode ini, yang nomor 3. Dan sekarang kita lanjut ke pelajaran yang keempat. Yang bisa kita ambil hikmahnya dari episode ini adalah penipuan untuk mencapai ambisi. Dalam episode pertama ini ada satu karakter yang bernama Mizuki. Dia adalah guru akademi sama seperti Iruka. Dia punya ambisi untuk menguasai semua jutsu dengan cara mencuri gulungan rahasia. Tapi dia tidak melakukannya sendiri. Mizuki memanfaatkan Naruto yang saat itu sedang dilanda kegalauan karena belum lulus dari akademi. Dikarenakan Naruto masih polos, dia percaya bahwa dengan mencuri gulungan rahasia itu dan mempelajari apa yang ada di dalamnya, Naruto bisa lulus dari akademi dan akan menjadi shinobi. Naruto tidak diberitahu resiko yang akan dia dapatkan apabila mencuri gulungan tersebut, yaitu akan dianggap sebagai pengkhianat desa dan dihukum berat. Tapi Mizuki gagal dan dia pun dihukum berat.
Pelajaran yang bisa kita ambil dari karakter Mizuki itu adalah tidak ada jalan pintas untuk mewujudkan mimpi atau ambisi. Kita harus sadis, sabar, dan disiplin. Selangkah demi selangkah, dan nikmatilah prosesnya. Jika kita memanfaatkan orang lain untuk mencapai ambisi kita, maka sudah dipastikan bahwa kegagalan akan menghampiri. Dan kita harus ingat bahwa segala jenis penipuan adalah kebodohan. Jadi jika kita menipu orang lain dengan tujuan memanfaatkannya untuk mendapatkan hasil, maka itu sama saja dengan menunjukkan kebodohan sendiri. Seperti sabda yang mulia baginda Rasulullah SAW, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Pertama, di mana dia bicara, dia dusta. Di mana janji, dia ingkar. Di mana dikasih amanat, dia khianat. Jadi sebagai muslim, kita harus menjauhi karakter seperti Mizuki tersebut, karena itu tergolong orang munafik. Naudzubillahi min dzalik. Nah gitu lor, 4 poin yang bisa kita ambil hikmahnya. Semoga bermanfaat. Dan ya, kembali saya tegaskan bahwasanya kita harus melihat segala hal dari sudut yang berbeda dan mengambil pelajarannya. Dan itulah pendapat saya. Jika ada pendapat lain, kritik atau saran bisa dicantumkan di kolom komentar. Maaf apabila ada salah-salah kata. Yang baik datang dari Yang Maha Kuasa, yang buruk datang dari kebodohan sendiri. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.